Selamat di lockdown ekonomi, sebuah gerakan sosial non-profit yang diinisiasi oleh think tank Alter Kontak untuk menolong para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, juga self-employee, khususnya dalam menghadapi tantangan yang muncul akibat pandemi yang terjadi belakangan ini. Bersama saya Carlina Lubis, dan tamu kita hari ini adalah seorang pemilik usaha yang disebut dengan Made in Magelang. Untuk mengetahui lebih lanjut, ini usaha di bidang apa dan bagaimana pemilik usaha ini berjibaku dalam tantangan yang muncul hari ini, kita langsung sapa saja tamu istimewa kita hari ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Sudah join ya? Sudah. Oke, apa kabar ini, Mas? Kabar baik, sehat. Baik, sehat. Bisnis lancar? Bisnis lumayan, tapi ya. Lumayan lah ya, masih lumayan lah. Oke. Ini Mas Sigit, kita pengen tahu dong, Made in Magelang ini sebenarnya bergeraknya di bidang apa begitu? Oke. Made in Magelang awalnya dulu terbentuk, saya bikin tahun 2016. Waktu itu bukan Made in Magelang namanya, karena itu kan tadinya kerjasama dari 3 orang, itu namanya Yosiwan and Partner. Nah, itu kemudian setelah tahun 2017 kita beralih menjadi Made in Magelang, itu bergerak di dunia event organizer. Gitu. Event organizer. Jadi, ya, event organizer yang kita cenderung condongnya ke otomotif awalnya. Jadi kita dulu awalnya mengerjakan event-event otomotif, kemudian mulai tahun 2019, 2020 awal itu kita sudah beralih ke event yang lain selain otomotif. Gitu. Oh, awalnya acara-acara perusahaan-perusahaan otomotif ya? Ya, baik itu swasta maupun kita bikin sendiri eventnya. Gitu. Nah, kalau sekarang sudah merambah ke acara umum, berarti begitu? Iya, karena mungkin karena kalau otomotif itu kan cenderung menghadirkan banyak orang, kemudian di tempat yang ramai. Karena sekarang kan kondisinya seperti ini, kita beralih ke event yang lain, misalkan dari wedding gitu. Oh, perubahan bidang acaranya itu setelah pandemi? Ya, sedikit di awal pandemi itu kita sebenarnya sudah mau beralih, tapi didorong dengan adanya pandemi kita akhirnya beralih. Oh, jadi makin beralih ya? Ini usahanya lokasi di mana, Mas? Lokasinya? Di Magelang. Magelang ini. Di Magelang. Di area di Magelang mana? aja. Di Magelang Kota. Magelang Kota. Jumlah timnya sekarang berapa kira-kira? Kalau sekarang tinggal 5 orang. Tinggal 5. Tadinya 8 orang, sekarang tinggal 5 orang karena kesibukan masing-masing. Berarti timnya itu ada 5 dengan masing-masing pembagian tugasnya, begitu ya? Ya, betul. Nah, jadi kalau awalnya, ini kan awalnya fokus pada acara-acara otomotif, begitu, dan sekarang sudah meluaskan sayap, kan gitu ya? Meluaskan sayap jadi ke beberapa event lainnya. Nah, ini event apa ini yang paling banyak belakangan yang dikerjakan oleh Made? Kalau belakangan ini sih kebanyakan wedding ya, karena masih bisa jalan memang wedding. Kalau yang fair itu kan terakhir kita di 2019. Fair itu terakhir di 2019, jadi setelah 2019, 2020 mau rencana ada event fair, ternyata ada pandemi, kita berhenti di situ untuk event besarnya.
Dulu waktu pandemi belum ada, dan Made in Magelang itu sudah memutuskan melebarkan sayap ke berbagai bidang, itu yang paling banyak acara apa Mas kira-kira? Kita fair. Fair ya. Biasanya kalau fair ini diselenggarakan Pemda atau diselenggarakan swasta, Mas? Sementara yang pernah kita tangani itu kita kerjasama dengan dinas perindak sama dari kepolisian, itu yang sering. Oh, berarti ini ya institusi publik lah ya? Lokal. Ya, institusi publik. Oh, itu biasanya acara-acara fairnya agenda apa institusi pemerintah itu seputar apa sih Mas? Biasa. Kalau di Sperindak sih kita menampung dulu UMKM yang ada di Kota Magelang. Rencana kita mau angkat di situ, kita mau kembalikan kejayaan UMKM yang dulunya pernah ada di Kota Magelang. Kita mau angkat lagi dan kita sudah berjalan 1 kali untuk di Sperindak, dan itu kebetulan sebenarnya mau kita lanjutkan di tahun 2020 agenda tersebut. Tapi 2020 ternyata pandemi nggak jadi, akhirnya dipending. Oke. Oh, jadi kalau kegiatan fair dari pameran ya, pameran pemerintah itu, badan-badan pemerintah daerah itu lebih ke mengangkat produk-produk UMKM lokal. Iya. Oke. Nah, jadi kalau kita bandingkan, efek yang paling terasa, dampak yang paling terasa dari pandemi ini apa, Mas, ke usahanya? Kalau efek yang paling terasa banyak sih, mulai dari pelaku yang biasa kita kerjasama itu, vendor-vendor tuh semuanya, hampir semua itu merasakan. Misalkan dari advertising itu yang biasa kita gunakan, omsetnya selalu menurun selama ini karena tidak ada kegiatan. Kemudian dari apa namanya, hiburan, banyak talent yang berhenti di situ. Kemudian persewaan mulai dari sound system, tenda, itu kan merasakan semua di situ. Bahkan sampai akhir ini ada teman yang tidak bisa melakukan usahanya sampai saat ini karena dia skala persewaan besar, jadi tidak ada event besar dia nggak jalan gitu. Jadi kita pun yang ingin membuat mereka jalan selalu kesulitan di situ. Kita pun pernah mengajukan event di tahun ini, tapi terbentur juga untuk perizinan itu. Oke. Ya. Biasanya benturan izin itu karena kebijakan kerumunan, bukan, Mas? Iya, padahal kita sudah mengantisipasi itu. Kita sudah ada strategi untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Tapi mungkin anggapan mereka tetap kita mengumpulkan massa, kemudian kita juga akan menimbulkan kerumunan kan gitu. Jadi tidak dipersilahkan gitu, untuk adanya event lagi. Kalau sebenarnya sejauh ini ya, sampai dengan hari ini kan sudah banyak perubahan kebijakan ya berkaitan dengan penyelenggaraan acara yang menimbulkan keramaian dan penerapan protokolnya. Sebenarnya kalau hari ini, detik ini kita bertanya, bagaimana sih Mas kebijakannya pemerintah lokal ya, pemerintah daerah berkaitan dengan acara yang mengundang banyak orang? Itu sudah bagaimana ya sekarang kebijakannya? Kalau kebijakan sih saya rasa masih banyak yang menafsirkan itu multitafsir ya. Jadi banyak yang menganggap itu ada diperbolehkan dengan catatan protokol kesehatan, tapi ada juga yang masih belum memperbolehkan kalau di Kota Magelang seperti itu.
Oh begitu. Jadi tiap tiap Ya, tiap dinas gitu, tiap dinas punya interpretasinya masing-masing untuk. ya mungkin kalau dinas sih mungkin hampir sama semua, tapi di bawah dinas, misalkan nih untuk area wilayah kita ke kelurahan, kecamatan itu kan persepsi mereka itu setiap kepala kelurahan, kepala kecamatan itu pasti berbeda-beda. Hmm, oke, Tuh. oke, oke. Jadi eh, menjadi tantangan tersendiri ya. Ya, Jadi tantangan kadang di tersendiri. daerah kadang di daerah misalkan di daerah A itu dipersilahkan, diperbolehkan, tapi di daerah B tidak dipersilahkan, tidak diperbolehkan. Tidak Nah, diperbolehkan. itu karena apa ya? Karena ketakutannya masing-masing tentang virus corona ini. Padahal sejauh ini Made in Magelang itu tertib ya dengan protokol kesehatannya itu tertib. Selalu. Ya. Kita kalau ngerjakan wedding, kita pasti protokol kesehatan kita. Oke, oke. Karena sekarang banyaknya yang wedding ya, banyaknya yang hand Mm-hmm. wedding. Boleh cerita ke kita sejauh ini ya, yang sering dikelola oleh Made in Magelang, pelaksanaan selebrasi pernikahan itu gimana sih sekarang? Dan bagaimana Kalau Magelang mm, meresponnya begitu? kalau Magelang sih untuk wedding sebenarnya dari awal pertengahan pandemi itu sudah ada langkah dari pemerintah untuk Hmm. mengantisipasi itu. Awalnya itu ada sosialisasi mengenai pelaksanaan wedding di masa pandemi. Itu kita mulai dari pengaturan tamu undangan masuk, kemudian tamu undangan ketika berfoto di depan, kemudian bersalaman atau tidak, itu sudah diatur semua. Waktu pertengahan pandemi itu sudah ada. Jadi kita melihat itu ada celah di situ untuk melakukan usaha kan. Seperti itu. Akhirnya kita jalan di wedding dengan menerapkan protokol yang sudah disosialisasikan sama pemerintah. Pemerintah. Gitu. Waktu Berarti itu yang diundang hampir semua pelaku wedding, mulai dari make up artist, kemudian dari MC, kemudian dari fotografer, semua diundang semua di situ. oh, jadi ada ya, ada momen di mana pemerintah itu sosialisasi pada pelaku usaha-usaha event organizer ya, ada. Khususnya untuk wedding. Kalau selain wedding belum ada. Oh, selain wedding belum ada. Dan itu sosialisasinya teratur mas, atau satu kali aja selama pandemi? Itu berjalan 2 kali kalau Oh, dua. berjalan 2 kali. Yang pertama itu istilahnya hanya perwakilan, yang kedua baru kita melaksanakan uji coba di situ. Oke, berarti kita bisa simpulkan ya ada lah ya perhatian pemerintah Ada. untuk pelaku wedding organizer. Jadinya kan begitu ya. Ya, lalu tadi kan tantangan yang muncul kan penurunan omset pastinya karena Iya. jumlah event kan dibatasi sekarang. Lalu ada perbedaan tafsiran dari para pemimpin wilayah-wilayah administratif yang kecil kayak kelurahan dan berbagai pemimpin lainnya. Nah ini Mas Sigit ini in Magelangnya, bagaimana strateginya untuk menghadapi semua agar usahanya Made in Magelang tetap jalan? Itu strateginya tim ini bagaimana, Mas? Kalau strategi sih kemarin kita sudah mencoba ketika ada wilayah yang bisa digunakan untuk kegiatan event itu yang cukup luas kan, kita jadi waktu dekat ini kan kita coba untuk melaksanakan event yang sudah berhenti di tahun 2020, yaitu event Bayangkara. Bayangkara Auto Fest itu kan sudah berjalan mulai dari 2018. Jadi berhenti 2020, 2021 kita mau rencana bikin untuk kita strateginya kita menggunakan tempat yang memang diizinkan dengan sesuai protokol kesehatan, dan itu pun kemungkinan nanti tidak akan mengumpulkan massa, tapi hanya pameran aja seperti itu. Di tempat pusat perbelanjaan lah. Oh, jadi mau
strateginya mau coba ini berarti ya mau coba bikin acara dulu gitu. Iya, kita coba dulu bikin acara. Kalau memang ini aman, kita lanjutkan. Tapi kalau tidak ya, ya nanti lihat ke depannya lah. Oh, berarti mau lihat dulu ya. Ini mau dicoba dulu. Kalau Dicoba yang dulu. ini berhasil, berarti dilanjutkan kan gitu. Iya. Terus inilah ya, cari strategi lah dengan sekaligus cari strategi untuk kedepannya. Kebetulan kan kita Made in Magelang ini kan yang sudah di Kota Magelang, setahu saya sih ada salah satu yang sudah mempunyai izin usaha. Kalau melihat event organizer lain selain kita itu kan kita sering-sering juga sharing gitu. Dia juga merasakan hal yang sama, tapi kebanyakan mereka yang mempunyai link ke pemerintahan, mereka sering diajak untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat streaming atau online daring. Gitu. Oh gitu. Nah, Made in Magelang sendiri adalah organizer yang punya link nggak ini dengan pemerintahan? Kalau link ke pemerintahan sih sebenarnya semuanya punya sih, cuma punya. Tergantung kita waktu ditawarin tersebut kita mau ambil atau enggak. Gitu. Sebenarnya sih niat kami sesama event organizer kita mau pemerataan, jadi semua bisa merasakan yang misalkan di masa pandemi ini kita dibantu dengan adanya event secara daring, streaming atau online itu kan, kita bisa merasakan semua di situ. Jadi kita satu sakit semua, satu sehat semua. Inginnya seperti itu. Ini luar biasa sekali. Ada perkumpulannya ternyata event organizer Magelang ya. Ya bukan perkumpulan sih, cuma kita saling komunitas begitu ya. Saling kenal aja sih. Kadang kita kolaborasi, kadang kita akhirnya saling kenal satu sama lain. Dan itu komunitas atau kolaborasi itu berlangsung dengan baik nggak Mas sampai sekarang? Sampai saat ini berlangsung dengan baik. Kemudian kita juga ke dinas-dinas atau ke pemerintahan itu kan kita juga saling ya kita itu digilir, jangan punya saya terus, jangan punya dia terus gitu. Kita selalu komunikasikan seperti itu. Jadi yang ada di Kota Magelang kita harus satu-satu kita keliling, kita besok jatahnya si A, besok jatahnya si B gitu. Dan itu inisiatifnya kalian di komunitas ya? Ya, dan ditampung baik sama dinas. Kebetulan yang sering itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Oh, begitu. Nah, di forum itu, kita sebut forum lah ya, forum komunitas itu, sering juga Mas, brainstorming, sharing ideas, selain sharing rezeki ya, ini kan sharing rezeki ya, berbagi rezeki itu, ide, lalu sharing brainstorming gimana ya caranya kita untuk bertahan itu sering nggak ada kayak kegiatan-kegiatan seperti itu? Kalau itu sih jarang sih, karena kita ketemunya hanya kemungkinan waktu event aja sih. Kita kemungkinan ketemu cuma di kegiatan event aja. Jadi di situ kita cuma membicarakan event aja. Gitu. Selain itu ya kita di luar itu kita komunikasi hanya sebatas WhatsApp, kemudian sebatas telepon, SMS dan lain-lain. Gitu. Tidak ada komunikasi secara intens untuk gimana sih strateginya event kita kalau di masa pandemi ini gitu. Nggak ada. Cuma kita saling kabar aja. Oh ya, jadi nggak fokus pada nggak fokus pada brainstorming idea berarti ya. Iya. Itu mekanisme sharing rezeki ini, jadi ini yang menarik nih, mekanisme sharing rezeki itu sejauh ini membantu banyak pihak nggak Mas? Kalau efeknya secara langsung saya kurang tahu sih, tapi dengan mungkin adanya digilir itu sekarang A, B, C, kemudian selanjutnya D itu kan mereka juga bisa akan merasakan itu efeknya. Setiap ketika kita ada job untuk menangani sebuah event, itu kan ada profit yang masuk, jadi di situ kita bisa merasakan. Jadi nggak semuanya
si A terus selama pandemi ini karena kedekatan atau apa, kita enggak seperti itu. Jadi kayaknya justru kalau kita nanya strategi, sharing rezeki ini salah satu strateginya tampaknya ya. Ya, Dan sedikit membantu lah. Dan syukurnya gitu anggota-anggota komunitasnya itu ada inisiatif seperti itu ya itu ya Mas Sigit ya. Jadi berarti sesama pelaku usaha saling membantu ya. Iya. Kita kan juga merasakan semua gitu. Harus dampaknya kan gitu. Gotong royongnya harus begitu ternyata ya. Iya. Oke. Jadi kalaulah ada pertanyaan ya untuk membantu agar semua ini bertahan, kira-kira menurut Mas Sigit ini ya dari Made in Magelang, 3 hal apa sih yang paling perlu dibantu untuk para pelaku usaha? Yang pasti itu ada solusi untuk kegiatan event itu harus bisa dilaksanakan dari pemerintah. Kemudian ketika solusi itu sudah ada, jadi perekonomian yang dirasakan para pelaku event itu, sebenarnya pelaku event itu kan tidak cuma yang menjalankan eventnya, tapi di dalamnya ada berbagai macam vendor di situ. Itu juga akan bisa mengembalikan lah, minimal mengembalikan kepercayaan dia, kemudian mengembalikan kehidupannya seperti dulu lagi. Itu harus ada solusi di situ. Kalau dari pemerintahan sih sebenarnya saya lihat untuk sebagian event itu sudah ada solusi, tapi belum menyeluruh untuk di situ. Jadi kita boleh nih bikin event, tapi dengan catatan event daring atau apa. Kalau misalkan event itu harus dilaksanakan secara live, itu solusinya seperti apa? Itu kan belum ada sampai saat. Oh, itu yang belum ada ya? Kalau selain itu sih untuk kalau program-program pemerintah lain, misalkan dari bantuan atau apa, keringanan apa, itu kan sudah sedikit memang sudah ada. Tapi kalau untuk solusi yang paling utama ini belum ada untuk event. Belum ada. Solusi didukung ya di backup kebijakan pemerintah daerah. Iya, benar. Karena kalau sekedar bantuan ya itu jangka pendek gitu ya kira-kira ya. Iya, benar. Kita perlu dibantu yang jangka panjangnya kayaknya. Ya. Oke, baiklah. Terima kasih Mas Sigit untuk kesediaannya berbagi dengan kita semua. Terima kasih, salam untuk semua tim di Made in Magelang. Oke, sukses terus. Semoga strategi-strateginya tadi berjalan lancar dan semoga bisa membantu Made in Magelang bertahan ya dengan usahanya. Terima kasih untuk semua cerita-cerita indahnya, termasuk yang tadi mekanisme sharing rezeki itu. Itu luar biasa saya dengar hari ini dari Made in Magelang. Terima kasih sudah berbagi dengan kita, dan acara kali ini saya tutup juga dengan menyampaikan terima kasih bagi semua yang sudah mendengarkan, bagi semua yang sudah menyaksikan, dan jika ingin menghubungi Made in Magelang, kami persilakan karena kami sudah share datanya mereka di deskripsi video ini. Kami juga mengundang semua orang memberikan like pada video ini dan subscribe ke channelnya Lockdown Ekonomi Alter Kontak, karena di channel ini banyak cerita yang kami bagikan, cerita-cerita dari para pelaku usaha, tidak hanya dari Indonesia tapi dari seluruh belahan dunia. Terima kasih dan salam sehat untuk semua.